pertanggungjawaban sosial, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi akuntansi biaya itu tidak terlepas dari keduanya. Nah, jadi posisi akuntansi biaya itu ada di dua-duanya gitu. Jadi akuntansi keuangan perlu akuntansi biaya, akuntansi manajemen pun perlu akuntansi biaya. Nah, peranan akuntansi biaya untuk akuntansi keuangan tentunya angka-angka tersebut itu digunakan tadi ya untuk mengolah akhirnya menjadi laporan keuangan. Sedangkan akuntansi biaya bagi manajemen tentunya itu akan digunakan untuk melakukan peramalan gitu. Istilahnya kayak nanti masa depan kan tahun ini kita membutuhkan biaya seperti ini untuk produksi 1.000 misalnya. Untuk produksi 1.000 kita butuh biaya 10 juta. Maka mungkin kemungkinan dengan adanya ramalan misalnya mungkin tahun depan akan ada inflasi sedikit atau lain sebagainya, mungkin kita akan naikkan kos kita gitu kan, jadi 12 juta misalnya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi akuntansi biaya bagi akuntansi manajemen seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke akuntansi biaya lebih jauh, kita juga harus tahu nih persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi, untuk akuntansi keuangan ini sama akuntansi manajemen itu adalah sama-sama informasi yang menghasilkan laporan keuangan gitu. Namun penggunaannya itu berbeda, yang tadi seperti yang saya sudah sebutkan, kalau akuntansi keuangan lebih ke eksternal, kalau akuntansi manajemen lebih untuk internal. Nah, kemudian berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Jadi dua-duanya sama-sama untuk pengambilan keputusan. Keputusannya untuk akuntansi keuangan itu kan tadi misalnya investor melihat laporan keuangan, apakah dia akhirnya akan mau berinvest atau enggak, itu dia dilihat dari laporan si akuntansi keuangan tersebut. Sedangkan kalau akuntansi manajemen tadi, kalau misalnya kita sudah menentukan nih misalnya ramalan untuk masa depan itu ramalan biayanya itu misal 12 juta, tapi kita lihat seiring berjalannya waktu, oh ternyata pada tahun depan itu setelah sudah terjadi misalnya di tahun 2002 ini ternyata kosnya lebih dari 12 juta nih, ada penyimpangan dari ramalan sebelumnya. Nah, itu dianalisis dan sehingga manajemen ini dapat mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya itu harus seperti apa gitu untuk menanganinya. Nah, selain persamaan tentunya ada perbedaan ya, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, yang pertama itu terkait pemakai utama. Nah, untuk akuntansi keuangan ini yang pakai ya tentunya manajer puncak dan pihak luar, manajer puncak atau top manajemen. Jadi kayak yang lihat laporan keuangan itu kan biasanya direktur atau manajer ke atas gitu ya. Yang buat itu karyawannya, yang staff-staffnya gitu kan. Terus akuntansi manajemen pemakai utamanya itu adalah manajer dari berbagai jenjang. Nah, berbagai jenjang ini bisa kayak misalkan di suatu perusahaan itu banyak sekali divisi-divisinya. Nah, masing-masing divisi itu bisa membuat akuntansi manajemennya masing-masing gitu. Jadi penggunaannya itu bisa berbeda-beda tiap divisi. Misalnya divisi periklanan, dia ngitung biaya iklan ini harusnya seperti ini, segini, kemudian dilaporkan kepada manajernya gitu. Atau bagian R&D gitu ya, research and development, mereka melakukan perhitungan biaya gitu ya untuk produk baru seperti apa. Nah, itu akan dikomunikasikan kepada manajer R&D-nya, seperti itu maksudnya. Oke, sampai sini saya mau nanya nih, saya ngejelasinnya kecepatan atau sudah cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Oke, kemudian lingkup informasinya. Kalau akuntansi keuangan ini untuk perusahaan secara keseluruhan ya. Jadi memang kegiatan kegiatan perusahaan gitu ya, dari mulai misalnya membeli barang sampai akhirnya melakukan penjualan dan mendapatkan laba, itu akan tercermin dalam akuntansi keuangan gitu ya, di laporan keuangan tahunan gitu biasanya itu. Jadi ini mencakup secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya akuntansi manajemen, lingkup informasinya itu bagian dari perusahaan seperti yang tadi ya. Kalau perhitungan yang digunakan untuk R&D ya untuk divisi R&D, untuk iklan ya untuk si divisi iklan gitu, seperti itu.
Nah, kemudian untuk fokus informasinya, akuntansi ini keuangan berorientasi pada masa lalu. Ya, masa lalu di sini adalah biaya historis gitu maksudnya. Jadi biaya yang sudah terjadi. Biaya yang sudah terjadi, transaksi yang sudah terjadi dirangkum menjadi suatu laporan gitu kan. Nah, kalau akuntansi manajemen ini berorientasi masa depan, yang tadi hasilnya itu untuk dianalisis dan untuk membuat ramalan di masa depan gitu ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk baru, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan research gitu kan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan iklan gitu kan, seperti itu. Nah, untuk rentang waktu, akuntansi keuangan ini dibilangnya kurang fleksibel karena dia memang ada ada waktu-waktu tertentu di mana perusahaan itu harus mengeluarkan laporan keuangan. Umumnya itu sih tahunan gitu, tapi ada juga yang per semester gitu ya, per setengah tahun. Ada bahkan yang perusahaan yang mungkin top manajemennya minta untuk per kuartal seperti itu. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen ini fleksibel gitu, lebih fleksibel. Ada yang mintanya harian gitu ya. Untuk hari ini perlu biaya berapa untuk melakukan misalnya melakukan operasi yang ini atau melakukan kegiatan A gitu kan, perlu berapa gitu. Mungkin besok beda lagi gitu karena mau bikinnya misalnya hari ini 1.000 besok 2.000, mungkin biayanya beda lagi seperti itu. Bahkan bisa juga bulanan atau bahkan bisa periode tahunan. Jadi di akuntansi manajemen itu ada istilah yang namanya budgeting. Budgeting itu biasanya kita membuat seperti ramalan untuk tahun depan, bahkan untuk 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan dari hasil apa yang sudah terjadi saat ini gitu. Yang tadi seperti untuk mereka sudah menghitung gitu, mungkin ada kemungkinan inflasi atau mungkin ada kemungkinan rate naik atau rupiah melemah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk kriteria bagi informasi untuk akuntansi keuangan itu terbatas karena memang ada standar yang mengaturnya gitu ya. Kalau di Indonesia ini PSAK gitu, tapi kalau secara internasional kan IFRS ya. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen itu tidak ada batasan karena itu memang fungsinya itu untuk internal. Jadi dia mau bikin formatnya seperti apapun asalkan si manajer yang paham itu cara bacanya itu tidak masalah. Nah, kemudian untuk disiplin sumber, akuntansi keuangan itu memang base-nya itu adalah ilmu ekonomi. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu adalah ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Kenapa ada psikologi sosial di sana? Karena yang namanya laporan internal itu pasti lebih banyak interaksinya gitu kan, lebih banyak interaksi antara atasan dan bawahannya gitu. Jadi di dalamnya tuh ada psikologi sosialnya juga gitu, karena sering banyak interaksi. Misalnya ini kurang nih, betulin gitu kan. Atau ini kayaknya harus ditambah dan lain sebagainya. Nah, cara penyampaiannya pun kan juga harus betul gitu ya. Jangan asal nyuruh atau misalnya jangan bentak-bentak gitu kan. Makanya di situ ada yang namanya psikologi sosial seperti itu. Nah, kemudian untuk isi laporan ini ringkasan perusahaan secara keseluruhan ya, seperti yang tadi lingkup informasinya. Dan kemudian kalau misalnya isi laporan untuk akuntansi manajemen itu lebih rinci mengenai bagian dari perusahaan ya, karena tadi memang fokusnya itu dari manajer berjenjang dan dari bagian-bagian perusahaan tentunya mereka akan mencatatnya lebih rinci. Kalau misalnya di akuntansi keuangan kan kayak langsung biaya iklan, udah sebesar berapa gitu yang muncul di laporan keuangan. Tapi kalau misalnya di manajemen kan ada yang namanya selain biaya iklan itu mungkin dibutuhkan biaya harga spanduk berapa gitu misalnya, atau harga untuk menyewa TV berapa. Nah, itu dirinci kalau di manajemen gitu kan. Tapi kalau di keuangan itu cuma cuma garis besarnya aja gitu. Nah, untuk sifat informasi, akuntansi keuangan itu ketepatan informasinya merupakan hal yang penting. Hal yang penting kenapa? Karena memang di situ ada unsur kepentingan eksternal di dalamnya gitu kan. Di mana perusahaan itu mempertanggungjawabkan kepada top manajemen dan top manajemen ini harus
mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada para investor tentunya gitu ya, para shareholder gitu, yang mereka sudah menanam saham di sana, mana nih gitu ya, mana nih laporan keuangannya, gimana nih, ada untung berapa gitu. Nah, kan kalau misalnya udah dilihat gitu ya, ada laba berapa, untung berapa, itu kan juga untuk menentukan berapa dividen yang akan mereka terima gitu. Makanya harus tepat waktu. Selain itu juga laporan keuangan ini digunakan untuk basis dalam membayar pajak. Makanya pajak itu kan ada waktunya tertentu ya. Misalnya per April ya. April 30 April itu batas terakhir. Nah, pada saat itulah harus segera udah selesai dan harus bisa melaporkan pajaknya sebesar berapa. Seperti itu. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar ya. Seperti yang tadi ya, yang namanya ramalan itu kan cuma perkiraan aja, taksirannya kira-kira berapa gitu. Jadi bisa melenceng, bisa juga dalam seiring berjalannya waktu bisa direvisi seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita hari ini sampai jam 11.30 ya? Jumatan jam 12-an ya? Oke, ada yang mau menjawab ini? Ya kan, betul? Saya tidak salah. Ya, oke. Berarti belum ada pertanyaan ya sampai di sini. Next. Nah, jadi apa sih akuntansi biaya itu yang tadi? Ternyata akuntansi biaya itu tidak terlepas dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya secara istilah itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Kemudian untuk objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Nah, kemudian ini ada tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah penentuan biaya produk. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas ya sedikit, ketika suatu perusahaan ya, khususnya perusahaan manufaktur yang ingin membuat suatu produk baru, mereka itu harus menghitung cost-nya, berapa dibutuhkan, sehingga mereka bisa menentukan harga jualnya itu mau berapa. Gitu, jangan sampai mereka membuat produk tapi mereka rugi gitu kan. Tentunya perusahaan pengennya ya untung lah gitu. Makanya penentuan biaya produk ini harus benar-benar dimatangkan gitu di akuntansi biaya ini. Nah, kemudian untuk pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini lebih relate kepada yang tadi, akuntansi manajemen. Jadi pada saat perusahaan sudah membuat taksiran gitu ya, untuk suatu pembuatan produk baru atau misalnya untuk budgeting selama 5 tahun. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, tahun pertama mungkin masih sesuai dengan budget, tahun kedua oh ternyata ada kelebihan gitu ya, dari budget yang sudah ditentukan ada kelebihan. Nah, disitulah akuntansi biaya itu berperan. Jadi kayak untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan. Kok bisa ini ada pengeluaran, kemudian kok bisa ini ada pengeluaran yang lebih dari yang sudah ditentukan gitu. Makanya diadakan yang namanya evaluasi sehingga biaya itu bisa terkendali, nggak membludak gitu kan, tiba-tiba besar di depan itu kena apa gitu, dibiarin aja, nggak seperti itu. Makanya di situ ada peran akuntansi biaya. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan. Tadi pengambilan keputusan ini ada hubungannya kalau untuk akuntansi keuangan ya untuk eksternal, kalau misalnya untuk bagian internal, untuk manajemen ya untuk keputusan internal gitu. Jadi sesuai dengan rincian biaya ini tuh dibuat untuk apa gitu ya. Kalau untuk biaya produk ya berarti akhirnya keputusannya kita mau jual produk ini berapa, kayak gitu. Nah, oke, kemudian dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Nah, jadi biaya itu kan macam-macam ya. Biaya misalnya kalau di perusahaan penerbitan butuh kertas gitu kan, atau misalnya butuh lem dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita melihat dari barangnya aja gitu kan, sulit untuk kita mengira-ngira gitu kan. Tapi makanya biar biar bisa dibuat suatu laporan yang general untuk semua produksi atau semua barang yang dibutuhkan itu kita menggunakan satuan uang tentunya gitu kan. Jadi untuk satu rim kertas nih berapa ribu gitu ya.
untuk 1 pak lem berapa ribu, seperti itu. Nah, setelah itu dalam artian luas biaya ini yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi. Jadi bisa dari hasil yang apa namanya, misal kita udah bikin dulu nih sampel gitu kan, sampel untuk satu produk gitu. Oh ternyata untuk satu produk ini membutuhkan 100.000 gitu. Nah, kemudian dari biaya tersebut tadi untuk menentukan apa yang kemungkinan terjadi nantinya. Misalnya kalau satu produk itu harga 100.000, terus misalnya nanti kita butuh iklan nggak nih untuk produk ini gitu ya. Nah itu bisa dihitung lagi gitu. Jadi biaya ini tuh berdasarkan apa yang telah terjadi dan juga apa yang mungkin terjadi. Misalnya iklannya butuh 10.000 tambahan gitu ya. Berarti 100 tambah 10.000. Oh, mungkin nanti harga jualnya harus di atas 110.000 seperti itu. Nah, kemudian untuk unsur-unsur pokok dalam definisi biaya tersebut ya, berarti kita dapat mengelompokkan ya. Ternyata ada empat unsur pokok dalam definisi biaya yang kita bahas saat ini gitu ya. Yang pertama ternyata biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Ya tentunya apa namanya pengorbanan sumber ekonomi kayak tadi contohnya mau bikin suatu atau mau mencetak buku itu ada pengorbanan sumber dari kertas gitu itu dan sumber ekonominya. Kemudian diukur dalam satuan uang karena kita mau membuat laporan yang general antara barang-barang yang kita gunakan gitu. Sehingga bisa diukur dengan uang tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, yang telah terjadi atau secara potensial terjadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, misalnya dari sampel itu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi itu adalah dimasukin perkiraan-perkiraan yang mungkin terjadi nantinya, seperti itu. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi apapun itu anggaran yang dibuat itu pasti ada tujuannya. Nggak mungkin ujuk-ujuk bikin anggaran tapi nggak tahu buat apa anggarannya gitu kan, nggak mungkin. Pasti anggaran itu dibuat karena kita atau perusahaan itu mau melakukan sesuatu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Jadi, perusahaan percetakan mencetak buku berjudul Akuntansi Biaya. Untuk itu, perusahaan memakai 1.000 rim kertas HVS 80 gram dengan harga 2.000 per rim, sehingga total harga kertas yang dipakai untuk mencetak buku tersebut adalah 2 juta. 2 juta dari mana? Dari 1.000 rim dikali 2.000 per rim. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah 2 juta rupiah. Ini ada penjelasannya ya lebih detailnya. Jadi dari contoh tersebut itu dapat disimpulkan bahwa buku akuntansi biaya itu berjumlah 2 juta rupiah karena yang pertama, kertas 1.000 rim yang dipakai merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Kemudian yang kedua, pengorbanan tersebut diukur dalam satuan uang, maka 1.000 rim dikali 2.000 rupiah per rim. Jadi 2 juta. Dan pengorbanan sumber ekonomi ini sudah terjadi karena memang prosesnya sudah terjadi ya. Maksudnya udah tercetak, bukunya udah tercetak gitu ya. Dan yang keempat, pengorbanan sumber ekonomi tersebut adalah bertujuan untuk mencetak buku akuntansi biaya ya. Jadi uang 2 juta rupiah itu ya tujuannya untuk mencetak buku akuntansi biaya gitu. Oke. Nah, berarti ada contoh kedua nih. Saya mau tanya nih, ada yang bisa nggak berapakah biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan reklame tersebut nih? Seorang manajer pemasaran merencanakan memasang papan reklame di pinggir Jalan Margonda. Harga yang harus dibayarkan untuk pembuatan papan reklame tersebut diperkirakan 2 juta rupiah. Untuk pemasangannya, ia akan membayar 250.000, pajak yang harus dibayarkan untuk papan reklame tersebut adalah 300.000. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan reklame tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, ini adalah termasuk keaktifan ya, partisipasi. Coba dihitung dulu, saya kasih waktu 5 menit. Kelamaan lah, 2 menit lah, 2 menit. Nggak apa-apa salah juga ya, nggak harus betul. Yang penting berani untuk menjawab.
Gimana? Ada yang bisa? Ya, pakai suara ya, jangan pakai chat. Iya, betul. Tepat sekali jawaban ini. Siapa ya? Tadi nggak kelihatan namanya siapa ya? Tadi yang udah. Oh, yang jawab Nicholas ya. Oke, kasih. Oke. Oke, betul Nicholas ya. 100 untuk Nicholas. Nah, karena tadi ya, kenapa 2550? Karena biaya itu tidak hanya berhubungan dengan apa yang terjadi itu, tetapi meliputi apa yang direncanakan terjadi. Seperti yang tadi ya, untuk pajak nantinya 300.000. Nah, biaya 300.000 itu harus dimasukkan ke dalam biaya yang kita anggarkan seperti itu. Jangan sampai nanti kurang gitu ya. Ternyata kita cuma nyediain 2.250.000 aja nih cuma buat pemasangan. Ternyata faktanya gitu ya, kita butuh untuk bayar pajak juga nantinya gitu. Nanti jadinya kita nggak sesuai gitu ya budget yang sudah kita buat dengan yang sebenarnya. Malah jadinya rugi ya. Kalau misalnya kita udah melakukan atau melakukan suatu proses sesuatu gitu ya, baik itu menghasilkan jasa atau misalnya menghasilkan barang, dan ternyata manfaat yang kita terima itu kurang dari yang sudah kita keluarkan biayanya. Nah, itu namanya kan rugi itu. Tapi kalau misalnya kita sudah menghasilkan suatu barang dan kita mendapatkan manfaat dari itu lebih dari biaya yang kita keluarkan, nah itu namanya laba ya kan. Sama seperti di akuntansi keuangan. Oke, betul. Lanjut. Nah, ini terkait cara penggolongan biaya. Penggolongan biaya itu umumnya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Sering disebut dengan konsep different costs for different purposes. Jadi biaya yang berbeda ya untuk tujuan yang berbeda gitu. Nah, penggolongannya itu ada 5 macam. Yang pertama untuk objek pengeluaran, yang kedua untuk fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang kelima jangka waktu manfaatnya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Masing-masing kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Jadi menurut penggolongan ini gitu, nama objek pengeluaran itu merupakan dasar penggolongan biaya. Contohnya di sini saya naruh biaya bahan bakar gitu ya. Karena objek pengeluarannya itu bahan bakar. Misalnya 100.000 itu untuk bayar atau untuk membeli bahan bakar, ya itu disebutnya biaya bahan bakar. Nah, ini penggolongan biaya menurut objek. Nanti ada lagi nih, perusahaan harus bayar listrik tiap bulannya. Misalnya 5 juta. Nah, itu adalah masuknya ke biaya listrik. Atau misalnya sekarang banyak work from home gitu ya. Butuh internet untuk para karyawan. Kita perusahaan ngasih kuota gitu ya bagi masing-masing karyawan, nah itu masuknya ke biaya internet dan biaya-biaya lain sebagainya gitu. Jadi fokusnya itu terhadap objeknya. Ini biaya buat apa nih? Nah, itulah namanya gitu ya. Ini biaya untuk bayar upah nih. Nah, itu namanya biaya gaji dan upah. Atau ini biaya untuk iklan nih. Nah, ini namanya biaya iklan. Dan lain sebagainya. Ini biasanya muncul ya di akuntansi keuangan ya. Udah biasa lah ya pencatatan biaya-biaya ini. Jadi sesuai namanya gitu kan. Nah, yang kedua penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Secara umum gitu ya, umumnya di perusahaan manufaktur karena kita membahas akuntansi biaya, itu ada 3 fungsi pokok gitu ya. Yang pertama itu fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, dan yang ketiga fungsi administrasi dan umum. Yang namanya fungsi produksi tentunya namanya jadinya biaya produksi. Nah, biaya produksi itu apa sih gitu ya? Ya, biaya produksi itu adalah biaya pengolahan dari barang mentah atau bahan baku menjadi barang jadi gitu. Itulah yang dinamakan biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini itu mencakup macam-macam ya. Jadi untuk secara garis besarnya itu biaya produksi, tapi ternyata biaya produksi itu ada bawahnya lagi, rinciannya lagi. Jadi biaya produksi itu adalah
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Nah, di sini saya singkat BBB, BTKL, dan BOP. Seperti itu. Kemudian untuk biaya pemasaran, ya biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk selain biaya produksi atau untuk memasarkan produk. Yaitu namanya biaya pemasaran, seperti biaya iklan, biaya promosi, atau biaya gaji karyawan pemasaran kan, karena karyawan pemasaran itu tidak bekerja dalam produksi kan, tetapi dalam bagaimana caranya perusahaan itu memasarkan produknya. Sehingga biaya gaji karyawan pemasaran itu masuk ke dalam biaya pemasaran. Selain itu juga yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Itu biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya produksi dan pemasaran. Contohnya biaya gaji bagian keuangan atau biaya gaji lainnya selain produksi dan pemasaran. Atau mungkin perusahaan tersebut tuh udah perusahaan yang listing sehingga dia perlu diaudit oleh auditor, nah itu masuknya ke biaya administrasi dan umum. Jadi atau perusahaan yang sudah besar gitu ya, dia pasti punya bagian personalia atau HRD gitu ya. Nah itu masuknya untuk menggaji mereka itu masuknya ke biaya administrasi dan umum seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, penggolongan menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Terbagi menjadi dua gitu ya. Ada biaya langsung atau bahasa Inggrisnya direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Kalau biaya langsung ini adalah karena penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jadi biayanya tuh muncul gitu ya karena melakukan sesuatu gitu. Yang namanya manufaktur itu pasti kan melakukan suatu produksi gitu. Nah, biaya langsung itu yang langsung untuk si proses produksi tersebut gitu. Nah, ini adalah biaya langsung ini makanya terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk membuat satu produk yang notabene produk itu adalah penjualan atau barang yang memang dijual oleh si perusahaan, nah itu yang namanya biaya langsung. Nah ini saya kasih contoh perusahaan yang produksi mobil. Biaya yang langsung yang terkait dengan bisnis ini adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk membuat produk tersebut dan suku cadang yang digunakan untuk membuat mobilnya. Jadi kan untuk membuat suatu mobil itu butuh banyak suku cadang ya. Ada bannya, misalnya ada ada buat joknya atau misal kulitnya dan misalnya covernya seperti apa. Nah, itu semua yang akhirnya menjadikan barang-barang itu menjadikan suatu bentuk mobil yang benar-benar dijual oleh perusahaan itu masuk ke dalam biaya langsung. Dan orang-orang yang mengerjakan si mobil itu atau yang nempel-nempelin gitu istilahnya, yang mengerjakannya di situ yaitu termasuk biaya langsung karena memang itu langsung untuk membuat produk perusahaan seperti itu. Nah, kalau untuk biaya tidak langsung atau indirect cost itu contohnya yang secara tidak langsung mendukung proses produksi tersebut gitu. Contohnya untuk membuat suatu mobil itu kan pasti butuh yang namanya untuk menyatukannya misalnya butuh mesin atau butuh listrik gitu. Nah, itu adalah biaya listrik itu masuk ke biaya tidak langsung gitu. Karena yang merakitnya itu kan tenaga kerja dan juga bahan baku, tetapi butuh juga listrik. Nah, itu biaya yang tidak langsung. Kemudian penyusutan mesin, karena kan yang namanya melakukan suatu produksi pasti butuh lah yang namanya mesin. Nah, penyusutannya itu masuk ke dalam biaya tidak langsung, karena penyusutan mesin itu kan nggak secara langsung gitu ya terjun ke dalam proses produksi atau pembuatan si barang jadi tersebut gitu. Dan juga administrasi pabrik yang lainnya, seperti itu. Pokoknya yang tidak langsung, tidak secara langsung membuat biaya membuat produk jadi tersebut yaitu adalah biaya yang tidak langsung gitu. Kalau yang langsung ya pasti yang udah nih contoh lain misalnya ya untuk membuat pulpen gitu ya. Untuk pulpen ini bahan ini misalnya plastiknya, tintanya itu semua langsung karena produk yang pengen kita hasilkan adalah pulpen. Nah, orang yang merakitnya itu juga biaya langsung seperti itu. Jadi jelas ya di sini ya. Tapi untuk tidak langsungnya misalnya
kita butuh misalnya apa ya, alat lain gitu ya, alat lain untuk memasangkan ini, tintanya atau misalnya untuk menempelkan, bukan untuk menempelkan, jadi kayak untuk mendukung atau butuh kemasan gitu ya, butuh kemasannya gitu ya, itu secara tidak langsung, ya nggak langsung itu termasuk tidak langsung, karena yang intinya gitu ya, yang mau kita jual tuh adalah pulpennya ini gitu. Kalau misal plastiknya belakangan gitu ya, yang dibutuhkan belakangan pada saat mau memasarkan, nah itu adalah biaya tidak langsung jatuhnya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, saya anggap jelas ya kalau gitu. Oke, yang keempat ada penggolongan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, ini dibagi menjadi 4 macam, ada biaya variabel, ada semi variabel, ada semi fix, dan biaya tetap atau fix gitu. Nah, kalau biaya variabel ini adalah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi kalau misalnya tadi ya balik lagi, mau produksi 1000 buku gitu ya. Nah, biaya variabelnya adalah berapa kertas yang dibutuhkan untuk 1000 buku. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat 1000 buku. Nah, itu makanya variabelnya di situ gitu. Lain halnya kalau misalnya mau buat 100 sama 1000 kan beda. Nah, makanya di situ ada perubahan tergantung berapa yang mau kita buat. Nah, disitulah disebut namanya variabel. Variabel tuh lawannya tetap gitu ya. Kalau tetap itu mau berapapun yang kita buat gitu ya, mau berapapun produk yang kita buat, biaya yang kita keluarkan itu tetap. Contoh misalnya ya, yang ini saya kasih gaji direktur produksi. Jadi dia nggak mau tahu ya berapa satu bulan itu si perusahaan itu membuat buku gitu ya. Mau berapa lembar atau mau berapa kardus gitu, ya gaji direktur tetap segitu karena kontraknya gitu ya. Kontrak untuk gaji direktur itu udah tetap di awal gitu ya. Misalnya 50 juta sebulan, itulah 50 juta sebulan itu adalah biaya tetap, nggak bisa berkurang meskipun pada faktanya misalnya produksi pada bulan ini menurun, gaji direktur nggak mengikuti penurunan produksi gitu ya, tetap karena sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat antara perusahaan dan juga si direktur tersebut, dan biaya-biaya karyawan yang lain gitu ya, di luar dari si di luar dari uh, divisi produksi seperti itu. Kemudian ada biaya semi variabel. Bentar, saya izin minum dulu ya. Nah, untuk biaya semi variabel ini berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan. Maksudnya gimana gitu ya? Berubah tapi nggak signifikan gitu maksudnya perubahannya. Contohnya kayak di sini listrik gitu ya. Mungkin untuk kapasitasnya gitu ya, untuk satu hari itu untuk membuat untuk menyalakan semua mesin gitu ya dalam 12 jam gitu ya. Dalam 12 jam itu adalah 500.000 gitu ya. Untuk di pabrik gitu ya. Pabrik dinyalain semuanya, mesinnya nyala semua, lampu nyala semua, dispenser dan lain sebagainya yang ada di situ gitu ya. Hari itu kurang lebih 500.000 misalnya. Nah, ketika perusahaan itu membuat produksi yang bisa dilakukan selama 12 jam tersebut gitu ya, selama 12 jam tersebut bisa dibuat gitu, mau baik itu adalah sebesar misalnya 12 jam itu maksimal gitu ya, perusahaan itu membuat misalnya 500.000 atau jangan 500.000, kebanyakan 5.000 buku misalnya. Dalam 12 jam itu bisa membuat 5.000 buku. Nah, besoknya gitu ya, si produksi ini ternyata nggak sebanyak 5.000, tapi biaya listrik yang dikeluarkan itu tetap. Nah, lain halnya kalau misalnya dalam hari itu ternyata mereka pada lembur nih gitu ya, lebih misalnya dari 12 jam karena mau bikin 10.000 atau 12.000 buku gitu. Nah, kelebihannya itu berarti nggak seperti biasanya, kan ada perubahan di situ. Seperti itu. Makanya di situ dinamanya biaya semi variabel seperti itu. Nah, nyambungnya sampai sini ya. Jadi dia itu tetap di titik tertentu tapi akan berubah seiring kebutuhan atau volume yang diproduksi oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang
terakhirnya ada biaya semi fix. Nah, ini biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya biaya penelitian, biaya pemeriksaan, pengawasan produksi, dan biaya gudang. Jadi mungkin untuk melakukan penelitian atau lebih gampangnya melakukan pemeriksaan lah. Ada kita mengundang pemeriksa ke pabrik gitu ya. Biayanya ya seperti itu gitu ya, tetap mau untuk satu gudang ya segitu harganya. Tapi lain halnya kalau misalnya yang diperiksa itu 2 gudang ya, kita berarti harus mengeluarkan untuk si 2 gudang tersebut untuk memeriksa 2 gudang tersebut, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penggolongan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatannya. Kata kuncinya di sini adalah perubahan volume ya. Ketika volume itu bertambah, apakah dia tetap atau enggak gitu kan. Ketika volume produksi bertambah, biayanya bertambah, oh otomatis dia adalah biaya variabel gitu. Tapi misalnya dia tetap aja nih mau produksi berapapun gitu ya, biayanya tetap, ya itu termasuk biaya tetap atau biaya fix. Nah kalau misalnya ada yang tadi contohnya dia berubah tapi ternyata berubahnya setelah lebih dari biasanya gitu. Nah itu adalah semi variabel. Begitu juga semi fix. Dia itu tetap memang tarifnya segitu, 1 juta per gudang untuk diperiksa oleh bagian pemeriksa. Oh tapi kita maunya diperiksanya 2 gudang, ya tambah lagi 1 juta kali 2 gitu kan. Dia fix tapi tergantung volume kegiatan yang dilakukan oleh si pemeriksa tersebut. Seperti itu. Ya sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Ya, terakhir penggolongan menurut jangka waktu manfaatnya. Nah, ini ada 2 macam, yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Makanya namanya itu capital expenditure, karena kan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu adalah pembelian aset. Biasanya aset itu didepresiasi rata-rata itu 4 tahun ya. Rata-rata itu 4 tahun, maka itu adalah lebih dari 1 tahun. Maka itu termasuk ketika kita atau perusahaan membeli suatu aset, kalau menurut penggolongan jangka waktu manfaatnya ya berarti dia masuk ke dalam pengeluaran modal, karena itu adalah modal kita untuk memproduksi bahan-bahan kita nantinya gitu kan. Atau untuk melakukan suatu riset. Riset itu memang awalnya itu belum menghasilkan kan, tapi membutuhkan biaya yang besar gitu kan. Tapi riset ini ketika berhasil tentunya pada jangka waktu kedepannya gitu ya, ketika sudah berhasil produk itu bisa kita jual dan kita mendapatkan keuntungan, ya berarti riset ini adalah merupakan suatu modal buat kita gitu kan. Nah kemudian yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya tadi ya balik lagi ya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini kan dibuat misalnya untuk bulan ini aja gitu ya. Atau seperti tadi ya kita misalnya menganggap biaya tenaga kerja ini adalah biaya variabel gitu kan. 1000 buku seorang untuk membuat tenaga kerja untuk membuat 1000 buku itu misalnya 10 juta. Nah, 10 juta itu adalah pengeluaran pendapatan karena bisa jadi bulan depan itu beda lagi gitu ya, sesuai sama yang dia buat gitu. Jadi nggak tetap pengeluaran pendapatan itu sesuai dengan yang terjadi gitu. Biaya iklan juga kan, biaya iklan. Kita mau ngiklanin ini nih di TV A gitu. Oh, ternyata di TV A butuh 100 juta. Nah, itu adalah pengeluaran pendapatan. Pada saat itu juga nih, kita iklan biar kita dikenal gitu ya sama banyak orang gitu sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membeli barang kita. Sebenarnya itu kan untuk menarik atau untuk mendapatkan profit lebih banyak kan. Nah, biaya iklannya tersebut itu real time pada saat itu juga. Makanya termasuk pengeluaran pendapatan. Kita mengeluarkan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan pendapatan pada saat itu juga. Seperti itu. Ya. Ya, gitu kurang lebih seperti itu ya. Contohnya ini udah kita bahas tentang 5 penggolongan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas? Gimana teman-teman yang lain? Ibu, saya mau nanya, boleh Bu? Iya, boleh, silakan. Siapa ya ini yang nanya?
Nggak kelihatan mukanya. Astrid Diana, Bu. Oh iya, Astrid. Iya, kenapa? Saya mau nanya yang tadi biaya tetap kan katanya kalau misalnya mau itu produksi itu naik atau turun kan biaya, maksudnya pembayaran buat manajer produksinya kan tetap, Bu, segitu. Iya. Tapi terus kalau misalnya produksinya menurun nih, berarti kan yang uang yang masuk untuk produksi itu kan sedikit. Nah, terus kalau misalnya bayar manajernya tetap dengan harga misalnya 50 juta tadi, itu apa nggak rugi, Bu, untuk perusahaannya? Gitu. Ya, bagus. Ya, tentunya kalau misalnya pengorbanan yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan, tentunya kita rugi. Tapi itu kan memang sudah konsekuensi, gitu. Jadi kan dalam perusahaan itu kan di dalamnya itu ada aset, utang, sama modal kan. Nah, ketika misalnya kita sampai tergerus gitu ya, laba ditahan kita, laba yang kemarin kita udah untung ternyata tergerus untuk membayar beban gaji karyawan, dan ternyata pada bulan itu nggak ada keuntungan gitu, ya memang rugi. Itu sudah sewajarnya, udah normal ya di perusahaan kalau misalnya memang manfaat yang kita dapatkan dari beban yang sudah kita keluarkan itu kurang, atau bebannya itu lebih banyak daripada manfaat yang kita terima. Nah, tentunya perusahaan itu akan rugi. Ya memang seperti itu ya, Astrid. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Astrid. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tiara mau nanya, Tiara. Di depan layar saya Tiara, jadi saya namanya. Oke. Davi ada mau bertanya, Davi? Enggak, Bu. Enggak ya. Berarti sudah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Masih ada beberapa materi lagi. Hari ini kayaknya materinya belum terlalu berat ya. Kita masih ngebahas cuma terkait cuman terkait pengertian-pengertiannya aja, terus perbedaan-perbedaannya, gitu-gitu aja sih untuk pertemuan minggu ini. Jadi memang tidak terlalu berat, tapi saya harap kalian bisa paham gitu ya, biar nanti kalau misalnya ada soal gitu ya yang saya kasih gitu, nanti kalian bisa jawab dengan baik gitu. Oke, lanjut ya, kita ke pembahasan selanjutnya. Ini tinggal sedikit lagi sih. Nah, ini kita masuk sekilas aja tentang metode pengumpulan biaya produksi. Karena metode pengumpulan biaya produksi ini akan kita bahas lebih dalam di materi-materi selanjutnya gitu ya. Jadi metode pengumpulan biaya produksi itu kan di dalam produk atau di dalam pembuatan produk itu kan ada biaya produksi dan non produksi. Nah, pengumpulan kos produksi itu sangat ditentukan oleh cara produksi. Jadi secara garis besar, cara memproduksi produk dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produksi atas pesanan atau produksi atas perusahaan yang berproduksi secara massal. Nah, ini di sini maksudnya gimana gitu ya, metode pengumpulan biaya produksi. Nah, jadi biaya produksi itu ketika kita membuat suatu produk, kita nih ngumpulin biayanya tuh pas kapan gitu ya. Pada saat ada orderan kah gitu ya, atau memang setiap bulannya kita memang produksinya segitu gitu. Nah, makanya itu dibagi menjadi dua macam terkait metode pengumpulan biaya produksi. Yang job order cost method atau sesuai pesanan, ya berarti kita menghitung biaya produksi itu sesuai pesanan. Ketika ada pesanan, kita membuat biaya produksi. Kayak gitu. Misalnya yang di sini saya contohkan mebel gitu ya. Ada pesanan untuk membuat satu set meja makan. Nah, pada saat ada pesanan itulah kita menghitung biaya produksi. Berapa kayu yang dibutuhkan gitu ya. Apakah butuh lasnya berapa gitu ya, atau untuk peliturnya berapa gitu ya, biaya untuk mempelitur itu berapa gitu kan, biaya untuk memahat berapa. Nah, itu dihitung pada saat ada pesanan gitu. Lain halnya ketika perusahaan contohnya pupuk atau semen, ya tiap bulan ya kita ngehasilinnya segitu gitu. Karena kita berharap kita ngejual
kita sebar gitu ya ke distributor-distributor itu berharap untuk mereka tuh beli gitu. Karena mereka udah punya distributor-distributornya masing-masing dan distributor-distributornya itu juga udah punya customer tetapnya mereka gitu. Misalnya kayak perusahaan semen itu pasti dibutuhkan oleh misalnya kontraktor gitu kan atau misalnya arsitek gitu untuk membuat suatu bangunan. Ya mereka tiap bulan ya produksinya segitu. 10 ton ya 10 ton aja tiap bulan gitu. Kecuali kalau ada special case gitu ya. Ada kontrak, mereka membuat kontrak kepada misalnya distributor tertentu untuk kayaknya bulan depan saya maunya 20 ton gitu ya. Makanya mereka baru bikin sesuai dengan pesanan. Nah, sesuai dengan pesanan itu hal sesuatu yang spesial gitu ya, beda, nggak kayak seperti biasanya. Nah, itu masuk ke job order cost method. Nah, si distributor ini butuh 20 ton nih. Berarti kita harus apa namanya? Menambahkan biaya produksi untuk 20 ton pada bulan ini gitu. Bulan depan belum tentu segitu gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya job order cost method atau pesanan ya kita hitung sesuai pesanan yang kita terima. Tapi kalau cost method gitu ya atau secara masa ya mau berapa apa mau setiap bulannya tuh ya pengeluarannya tuh sama gitu. Kecuali ada special case gitu. Seperti itu. Karena misalnya kan mesin itu kapasitasnya itu misalnya untuk 1 bulan itu pasti menghasilkan misalnya 10.000 karung. Setiap bulannya itu ya mereka menghasilkan 10.000 karung yang akan disebarluaskan atau dijual ke toko-toko, ke distributor mereka gitu ya, atau mungkin ada yang pesan langsung ke pabriknya untuk membuat gedung dan lain sebagainya. Nah, kemudian metode penentuan biaya produksi. Nah, ini terbagi menjadi 2 juga. Ada full costing dan variable costing. Kalau full costing itu tuh menentukan semua biaya produksi, baik itu variabel atau tetap, semuanya dimasukin. Jadi apa namanya, kita menghitung biaya produksi kita itu di dalamnya udah ada listrik, di dalamnya udah ada biaya tenaga kerja untuk misalnya akuntan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi udah dibagi rata gitu ya. Misalnya kita membuat biasanya ya bulanan itu buat tadi ya 10 ton. Nah, untuk 10 ton itu di dalamnya kita itu memang membutuhkan yang namanya biaya bahan baku untuk 10 ton, biaya tenaga kerja untuk membuat 10 ton. Lalu ada BOP di dalamnya, BOP tetap, misalnya biaya listriknya atau biaya gedung, apa biaya mesinnya, depresiasinya. Nah, itu masuk ke dalam si full costing. Jadi mau dia tetap atau variabel selama itu berhubungan dengan produksi, maaf ya tadi akuntan berarti nggak masuk sini ya. Nah, itu berarti masuk ke dalam full costing. Tapi kalau variable costing itu hanya memperhitungkan yang sifatnya secara variabel aja. Jadi kayak mungkin di variable costing ini hanya mencatat biaya tenaga kerja langsungnya aja nih untuk 10 ton sama biaya bahan bakunya aja nih yang kita hitung sebagai biaya produksi. Tapi kalau untuk mesin kayaknya enggak deh. Di luar ini deh kayaknya gitu. Perusahaannya jadi bisa memilih mau full costing atau variable costing. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ya, ada saya nge-capture dari buku Mulyadi, itu adalah contoh laporan laba rugi. Karena kan biaya-biaya ini tercermin di dalam laporan laba rugi kan. Nah ini sebelum masuk ke laba rugi, ini kita bisa melihat ya perbedaannya. Sorry. Ini bisa kita lihat ya di sini ada. Ini kalau saya pakai kayak gini jelas nggak sih? Atau lebih jelas yang tadi ya? Lebih jelas yang tadi. Oke, lebih jelas yang tadi. Coret-coret doang sih. Ini apa namanya? Prime cost inilah biaya bahan baku sama tenaga kerja. Biaya konversi itu ada BOP tetap sama BOP variabel yang menjadikan HPP ini. Jadi HPP ini tuh kalau full costing itu mencakup 4 ini. Nah, kalau di variable costing ini kalian bisa lihat ya di sini cuma ada 3.
3 ini dari mana aja? Cuma bahan baku, biaya tenaga kerja, sama overhead yang variabel doang. Nah, itulah yang menjadikan harga pokok produksinya tuh di sini. Kayak gitu. Bisa dilihat ya, di sini terlihat jelas ya mungkin. Gitu. Nah, terus di sini ada secara terpisah gitu ya biaya umumnya, biaya pemasarannya, dan overhead. Overhead administrasi umum dan pemasaran itu masuknya ke biaya periode karena dia memisahkan antara yang tetap dan yang variabel. Kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, saya coba ini lagi. Nah, gitu ya kelihatan dari sininya ya. Nih, di sini. Nah, kalau di metode full costing, dia ada yang namanya biaya komersial. Biaya komersial adalah biaya selain produksi. Nih, masuk kan biaya administrasi sama umum, dan biaya pemasaran itu masuknya ke biaya komersial. Namun, untuk menghasilkan total harga produk di akhir itu sama, semuanya dimasukin gitu. Cuman dalam penentuan harga pokok produksi di sini itu yang membedakannya di sini. Itu ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Yang membedakan full costing dan variable costing. Oke, nah ini laporan laba rugi. Ini saya coba membandingkan ya laporan laba rugi untuk perusahaan dagang biasa sama perusahaan dengan pendekatan full costing, atau di sini ada akuntansi biaya gitu di dalamnya ya. Kalau ini kan seperti biasa lah ya, kalian udah biasa lihat gitu, atau bahkan mungkin ngebuat ya di pelajaran akuntansi keuangan, kayak cuma pendapatan, kemudian dikurangin HPP, dapat laba bruto, kemudian ada beban-beban lainnya gitu ya, dan sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Nah, bedanya gitu ya, kalau misalnya di perusahaan manufaktur ini setelah penjualan gitu ya, kita nggak langsung kos penjualan langsung dapat laba bruto, enggak, tapi kita harus masukin di sini ada pos kos produksi di sini atau biaya produksi di sini ya. Nah, ini persediaan awal dalam produknya berapa, kemudian biaya produksinya dirinci. Di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja, BOP. Nah, di sini kemudian dijumlahkan, terus ditambah lagi ke persediaan akhir produk dalam proses kan. Jadi untuk membuat suatu produk itu kadang di bulan itu misalnya ada produk yang masih dalam proses, belum selesai gitu kan, diselesaikannya di bulan depan misalnya. Nah, itu masuk ke dalam biaya persediaan produk dalam proses gitu karena belum selesai. Kemudian di sini juga ditambahin ada cost produksi, cost produk yang tersedia untuk dijualnya berapa gitu ya, sehingga menghasilkan persediaan akhir produk jadi ini berapa. Kemudian baru deh dapat laba brutonya berapa. Kayak gitu. Ya. Jadi perbedaannya itu kita ada pos untuk cost produksi di sini ya. Sisanya sama. Seperti itu. Oke. Nah, ini perbedaan antara perusahaan dagang biasa dengan perusahaan manufaktur dengan pendekatan full costing. Nah, lain halnya nih, kita juga pengen lihat nih, kalau misalnya full costing sama variable costing bedanya di mana nih? Kita bisa lihat di sini. Nih, yang tadi ya ini masih sama, contohnya sama yang tadi nih, yang full costing itu bentuknya seperti ini nih. Dia langsung aja masukin pos-posnya gitu ya, biaya produksi, bahan baku, BTKL, BOP. Mau tetap, mau nggak tetap, masuk ke dalam sini. Tapi kalau di sini terpisah, dia biaya produksi variabel. Jadi dia ngitung biaya produksi variabel yang benar-benar bulan ini tuh berapa sih produk yang dibuat. Nah, kalau 10.000 berarti bahan bakunya berapa, BTKL-nya berapa, dan BOP-nya yang untuk 10.000 ini berapa sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, dipisah di sini sehingga akhirnya ditambah sama biaya-biaya lain dan akhirnya dapat deh laba kontribusinya berapa. Nah, di bawahnya baru dimasukin ke biaya tetap. Jadi cuma pemisahan posnya aja sih gitu.
pemisahan posnya. Kalau ini kan biaya tetapnya udah masuk ke sini, kalau ini biaya tetapnya dipisah di sini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nanti kita akan coba latihan juga bikin laporan laba rugi baik menggunakan full costing atau variable costing, tapi itu nanti, bukan untuk pertemuan ini ya. Pertemuan ini masih ringan, jadi kita pengenalan aja gitu. Oke, segitu deh materinya dari saya. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya nih, Bu, buku referensinya apa gitu ya. Jadi di PNJ ini referensinya itu dari buku Carter William, Akuntansi Biaya edisi 14, buku satunya. Yang penerbitnya itu Salemba 4 dan juga Mulyadi Akuntansi Biaya Salemba 4. Sebenarnya mau yang kalian punya penerbitnya bukan Salemba 4 juga nggak masalah sih. Mau misalnya, Bu, saya punyanya Carter William yang bahasa Inggrisnya, nggak masalah, semua isinya sama gitu, cuma beda edisinya doang, isinya masih sama. Oke, sama lebih baru aja, mungkin lebih penampilannya lebih enak dilihat tuh kalau semakin baru. Dan juga buku Mulyadi, kalau saya sih pribadi lebih seneng lihat buku Mulyadi ya, cuman mungkin kalau untuk ya tergantung sih orang sukanya bacanya bukunya yang mana gitu, dua-duanya nggak masalah. Bu cuma punya satu yang Carter gak masalah, punya Mulyadi juga nggak apa-apa, punya dua-duanya ya lebih bagus gitu ya, baca dua-duanya, isinya ya kurang lebih sama. Oke gitu mungkin. Sekian ya presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang masih kurang jelas, Bu? Kecepatan Bu di bagian ini gitu, atau udah jelas? Gimana nih feedbacknya? Apakah sudah cukup jelas? Jelas ya, berarti ya. Kalau jelas berarti saya minta waktunya bentar untuk mengerjakan kuis pertemuan pertama ya. Bentar, nanti saya share di mana nih? Share di ini ya. Share di Gmeet-nya. Ini kuisnya cuma seputar yang tadi kita bahas aja, nggak banyak. Jadi saya cuma pengen tahu seberapa pemahaman kalian tentang apa yang udah saya jelasin gitu ya. Apakah benar-benar paham atau emang gak terlalu, nanti kan bisa kita bahas lagi. Nah, ini tolong dikerjain ya. Waktunya sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 saya tunggu. Nanti jam 10 nanti saya lihat di G-form-nya siapa yang belum, biar ketahuan ya yang belum siapa, biar dikerjain. Sayang ini bisa juga ngebantu kalau nilainya bagus ya, bisa ngebantu nilai kalian nantinya gitu kan. Saya nggak mau ujuk-ujuk dapat UTS, dikasih soal UTS tapi ternyata nggak bisa gitu. Makanya untuk antisipasinya saya kasih kuis aja tiap pertemuan ya. Tuh. Ya silakan boleh dikerjakan.
Waktunya 4 menit lagi. Saya lihat nih masih 4 orang nih. 4 orang yang baru 11 nih. 11 orang. Masih kurang 18 orang lagi ya. Gak apa-apa ya, sebisanya aja. Nggak harus 100, meskipun di sini banyak nih kayaknya yang 100. Iya, silahkan Dini kalau mau ke toilet. Oke, pas jam 10 tinggal 3 orang yang belum. Ya, 3 orang lagi. Siapa itu? Kelihatan belum muncul. Terakhir. Ya, boleh langsung di-submit aja.
Oke, satu orang lagi. Iya, silahkan ya mau ke toilet. Oke, sudah semuanya sudah masuk. Saya lihat di sini nilainya untuk rata-ratanya sudah bagus ya, udah banyak yang dapat 100. Ini 100-nya ngerjain beneran atau saling kong kali kong nih, nggak masalah ya, ini masih latihan ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak yang 100. Saya anggap yang dapat 100 ini udah expert ya, udah paham ya pertemuan satu ini. Tapi masih ada yang di bawah KKM juga nih. Kalau redacted@gmail.com siapa ya? Siapa, Bu? redacted@gmail.com. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Soalnya ini totalnya ada redacted siapa ya itu? Jadi kelebihan satu orang. Oke. Tapi masih ada yang masih di bawah KKM ini. Kira-kira kenapa nih? Ada yang masih kurang jelas nggak? Nicholas nih, Nicholas. Ada yang masih kurang jelas nggak, Nicholas? Oke, sangat pekan ya. Hati-hati ya nanti dibaca baik-baik. Nggak usah keburu-buru. Waktunya kan panjang, 15 menit ya tadi. Cuma tinggal klik, klik, klik. Gitu, oke. Mungkin tadi nih kelas ada yang kebalik-balik ya. Kan tadi pertanyaannya ada jawabannya itu aja. Cuma pertanyaannya aja yang di atak-atik. Gitu. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Boleh, Sebenarnya saya masih bingung yang di penggolongan-penggolongan gitu, Bu. Oke, masih bingungnya gimana? Tadi kayak ketukar-tukar gitu, Bu. Oke, ya itu memang kalau untuk baru belajar emang masih agak ngebingungin ya. Tapi ketika kita udah baca lagi dan kita baca lagi ya materinya, itu insya Allah nggak bingung lagi. Nah, kita bahas aja ya secara singkat diulang gitu ya. Kan kalau yang pertama, penggolongan menurut objek pengeluaran. Itu udah jelas ya, biaya itu namanya sesuai dengan objek yang dikeluarkan. Kalau biaya itu untuk untuk bahan bakar, namanya biaya bahan bakar. Kalau itu untuk iklan, itu namanya biaya iklan. Nah, untuk menurut fungsi pokok dan perusahaan, itu secara garis besarnya itu kalau kita bisa lihat, kalau penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu biasanya kita lihat di laba rugi yang tadi ya. Jadi ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan administrasi dan umum. Nah, kita lihat di highlight aja gitu ya. Kalau menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ya berarti menurut fungsi-fungsinya nih. Nah, secara garis besar, akuntansi biaya itu kan memang fungsinya itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu produksi, pemasaran, dan selain produksi dan pemasaran, yaitu adalah administrasi dan umum. Nah, itu lebih gampangnya gitu ya. Kalau objek, ya berarti objeknya tadi kan. Biaya ini buat apa nih? Nah, itu berarti sesuai namanya menurut si objek yang dibiayai gitu kan. Tapi kalau untuk fungsi, nah kita lihat berarti balik lagi gitu ya, kita inget-inget akuntansi biaya itu kan fungsinya tadi secara garis besar itu ada tiga bagian. Nah, berarti itu menurut 3 bagian tersebut. Nah, terus kemudian kalau misalnya hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, ini ada di highlight lagi nih, hubungan biaya. Hubungannya gimana nih? Hubungannya langsung atau tidak langsung, gitu kan? Nah, jadi kita highlight aja kata kunci masing-masing dari golongan tersebut. Kalau misalnya menurut hubungan, oh ternyata biaya bahan baku ini tuh langsung digunakan untuk membuat si pulpen misalnya. Tinta ini ternyata memang langsung dimasukkan ke dalam pulpen
yang akhirnya bisa digunakan. Nah, berarti itu adalah langsung. Jadi kalau hubungan lihat nih, dia apa secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi si proses produksi tersebut, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk perilaku biaya, nah kita highlight gitu ya, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan nih. Kalau udah ada volume kegiatan, itu berarti ada 4 macam yang tadi. Ada yang variabel, ada yang fix, semi fix, dan semi variabel gitu ya. Nah, itu adalah yang perubahan volume ya. Kalau volume ingat-ingat nih, kalau volume berarti kalau produksinya 1.000 sama 10.000 beda. Nah, berarti ada di dalamnya itu ada unsur variabel. Kalau jangka waktu itu udah jelas banget gitu ya. Ini untuk real time atau untuk masa depan. Kalau misalnya ini baru kita dapatkan hasilnya di masa depan, itu masuk capital expenditure. Tapi kalau misalnya ini real time nih, kita iklan memang untuk meningkatkan penjualan bulan ini. Nah, itu berarti masuknya ke revenue expenditure gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus Bu, penggolongan ini dipakainya pas kapan ya gitu? Ya dipakainya itu tergantung perusahaannya. Pada saat kapan gitu ya. Kalau misalnya pada saat untuk membuat laporan keuangan atau yang biasa kita lihat ya, laporan keuangan di akhir tahun, itu biasanya mereka memang memasukkan highlight-highlightnya aja gitu. Atau mungkin kita bilang jangan laporan keuangan lah ya, laporan posisi keuangan. Nah, kalau di laporan posisi keuangan itu biasanya muncul biaya penggolongan sesuai objeknya tuh muncul di situ. Gitu kan. Nah, kalau misalnya pada saat laporan laba rugi, maka penggolongan menurut fungsi pokok gitu ya, itu akan muncul di highlight atas-atasnya gitu kan. Ini apakah ini untuk biaya apakah itu masuk biaya pemasaran atau ini biaya masuk administrasi dan umum. Nah, biasanya masuk di situ. Nah, terus di dalamnya lagi itu kan ada macam-macam biayanya tadi ya. Biaya produksi ada BBB, BTKL, BOP, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus kalau misal penggunaan untuk biaya langsung dan tidak langsung, itu sebenarnya itu hanya untuk digunakan biasanya untuk manajemen gitu ya, untuk memahami nih, ini produk masuk nggak sih ke harga pokok produksi yang akan kita jual gitu. Ini barang ini tuh langsung nggak sih dibuat untuk membuat produk tersebut. Makanya kita harus tahu nih biaya ini tuh biaya langsung yang mempengaruhi produk atau secara tidak langsung. Nah, ini tuh udah tercapture nantinya di menurut fungsi pokok yang ada di laporan laba rugi kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau volume kegiatan itu kayak lebih kita tuh untuk memahami aja sih gitu ya. Kalau misalnya tadi ya, ketika kita ngebahas tentang metode pengumpulan biaya produksi, ada yang namanya full costing dan ada yang namanya variable costing. Kalau full costing kan dia mau tetap, mau nggak tetap, dia masuk ke dalam biaya produksi selama biaya tersebut memang ya diperuntukkan untuk proses produksi tersebut gitu. Nah, selain itu yang masuknya ke biaya pemasaran dan administrasi umum. Nah, lain halnya kalau misalnya kita variable costing. Nah, variable costing ini kan kita butuh tahu nih, mana nih biaya-biaya yang termasuk biaya variabel dan semi variabel gitu. Itu semata-mata agar kita bisa mengklasifikasikannya gitu. Ketika kita buat laporan laba rugi variable costing, apakah barang-barang ini tuh termasuk variabel atau enggak ya? Apa ini termasuk semi variabel? Atau mungkin ini tetap yang enggak berubah setiap bulannya kayak gitu. Nah, terus kalau yang jangka waktu itu udah cukup jelas ya menurut saya. Kalau jangka waktu itu istilahnya biasanya digunakan untuk manajemen untuk bilang nih, kita beli aset ini agar kita bisa mendapatkan ke depannya itu memproduksi lebih banyak barang gitu. Nah, itu secara tidak langsung itu kita menambah capital kita kan. Di akuntansi keuangan kan ada aset, modal plus utang. Nah, ketika kita nambah
di asetnya otomatis nambah juga kan di sisi modal atau utangnya. Entah itu beli asetnya merupa dari modalnya kah gitu ya, menambah modal ataukah dari hutang gitu kan. Nah, itu beriringan gitu. Nah, bisa dilihat lagi gitu ya, kalau misalnya untuk jangka panjang, ya itu berarti masuknya ke capital. Tapi kalau untuk real time, yang dimana beban, kita ngeluarin beban gitu ya, yang real time itu kan kayak kita ngeluarin beban yang hanya ada di bulan itu misalnya, atau ada beban tambahan hanya di bulan itu, untuk tujuan tertentu, tujuan yang jangka pendek atau cepat gitu, di periode tersebut. Nah, itu masuknya ke revenue expenditure, atau biasa yang kita sebut expend biasa aja, expend bulanan gitu ya. Semoga membantu ya. Clarissa ya tadi yang nanya ya gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak atau masih bingung-bingung? Ini masih tahap awal ya. Mudah-mudahan konsepnya udah bisa kita pahamin gitu. Jadi untuk kedepannya ketika kita udah mulai mengklasifikasikan biaya, kita udah ngerti nih, oh kalau yang kayak gini masuknya ke variabel ya. Oh kalau yang kayak gini ternyata biaya tetap ya gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya kalau untuk perkembangan akuntansi biaya di dunia atau khususnya di Indonesia itu memang udah lebih canggih ya, karena sekarang udah ada bantuan teknologi. Jadi kita udah lebih bisa mengukur gitu ya, mesin ini kapasitasnya untuk berapa. Itu tuh bahkan di di boxnya atau misalnya di pengantarnya dikasih tahu gitu ya, mesin ini tuh untuk kapasitas berapa kali produksi gitu kan, untuk berapa lembar kah misalnya, kalau misalnya itu adalah mesin cetak gitu ya, untuk berapa lembar. Dan untuk perhitungannya juga kan sekarang sudah mulai menggunakan sistem informasi teknologi ya, udah lama gitu kan, jadi udah nggak semanual dulu. Kalau dulu mungkin masih perhitungnya manual gitu kan, tapi kalau untuk sekarang kita udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk akuntansi biaya tuh. Oke, kita masih punya waktu 1 jaman lagi ya, 1 jam sampai 11.30 kan ya hari ini tuh. Ya 8, karena kita mulainya 8.30 sampai 11.30. Oh ya, saya mau tanya, kalau misalnya pekan depan mulainya jam 8, kira-kira bisa nggak ya? Biar kita kayak lebih cepet. Kenapa? Bisa mungkin Bu, yang lain nggak Bisa tahu. ya? Bisa ya, Davi bisa, yang lain? Yang lain saya mah bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Oke. Bu. Bisa, Bu. Jadi Oke. Jadi biar pekan depan itu mungkin kalau misalnya materinya lebih padat dari hari ini, nggak terlalu mepet ke jam Jumatan gitu ya. Jadi mulai jam 8, kita selesai jam 11 gitu. Oke, selain itu apalagi ya, pertemuan hari ini tuh memang cuma membahas terkait pengertiannya aja. Nah, untuk pekan depan kita akan mulai ngebahas tentang peran model dan penggunaannya gitu. Jadi masuk ke konsep biaya sama klasifikasi biaya
terus kita masuk ke prosedur akumulasi biaya itu seperti apa, dan mulai ke penyusunan laporannya. Gitu. Kita mulai masuk penyusunan laporan pekan depan ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan ya materi yang pekan depan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada nih, saya mau itu aja sih nanya terkait personal. Tadi kan kita perkenalannya cuma singkat aja nih. Tapi saya pengen tanya nih di yang mahasiswa 3D ini, ada nggak sih yang dari luar selain Depok atau Jawa Barat? Ada nggak? Paling jauh dari mana nih? Mungkin ada yang dari Sumatera, Jawa Timur, ada nggak? Apa semuanya orang Jabodetabek kayak ini? Gimana? Oh, dari Sumatera. Maksudnya tinggalnya di Sumatera. Oke, jadi ngekos ya. Oh iya, terus kalau misalnya untuk offline gitu ya, untuk ke PNJ-nya, kalian itu setiap hari apa aja ya? Karena mungkin kita beberapa perlu ada pertemuan offline, nggak online terus mungkin. Kalian offline pas kapan aja ya kalau 3D ini? Ada yang offline Kalau nggak? dari regulasi PNJ-nya sendiri di minggu keempat sih, Bu. Oh, di minggu keempat. Oh, jadi selama ini dari awal masuk kemarin Senin masih online semua ya? Ya kurang lebih. Oke, kalau gitu. Ya, mudah-mudahan meskipun online, tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham ya apa yang udah kita pelajari. Karena sayang gitu kan, kalau misalnya meskipun online gitu ya, kita juga tetap harus mengerti. Soalnya dari pengalaman-pengalaman saya kalau online gitu ya, saya juga dulu pernah mengalami masa belajar online gitu ya pada saat S2. Itu emang kebanyakan, apalagi kalau off cam ya, itu udah kemana aja tuh teman saya pergi gitu kan, tapi tetap ada di sini gitu kan, apa namanya, tetap masuk tapi dianya kemana gitu. Nah setelahnya dia bingung tadi ngerjain apa aja ya gitu. Jangan sampai mahasiswa S1, ini D4 kan ya? Apa D3? D4, Bu. Iya, Iya, mudah-mudahan D4. yang D4 enggak gitu ya. Jadi saya mewajibkan semuanya on cam biar saya tahu kalau kalian itu dengerin. Saya nggak ditinggal sendirian. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanya lagi, cukup sekian sih mungkin ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu.